nantinya akan kedepannya akan di sini mungkin, karena suasananya kepanitiaannya kurang begitu siap, jadi akan dijadikan di tempat sana lagi. Sekali lagi kepada jamaah sholat Id ini, masalah silaturahmi tidak jadi di lapangan, tetap seperti semula di lingkungan Masjid Darussalam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. As-salatul jami'ah. Kepada jamaah sekalian untuk bisa merapatkan dan meluruskan barisannya, karena lurusnya barisan adalah merupakan kesempurnaan sholat berjamaah. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim wala
الضالين آمين. بسم الله. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها
قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Masyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang cerah ini kita sekalian dapat melaksanakan
sholat Idul Fitri secara berjamaah di lapangan Purbalingga. Setelah lebih kurang 2 tahun kita terpenjara melaksanakan sholat Id di tempat masing-masing, di gang-gang sempit yang sangat jauh dari ideal. Pada pagi hari ini, alhamdulillah, kita sekalian diberikan kelonggaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kembali bisa melaksanakan sebuah momen yang sangat spektakuler yang ditunggu-tunggu oleh setiap orang yang melaksanakan puasa, yaitu sholat Id secara berjamaah di lapangan. Salam dan sholawat semoga selalu tercurah kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikutnya sampai hari kiamat. Dan semoga kita sekalian termasuk dalam golongan umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya besok. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Masyarul muslimin rahimakumullah, telah usai bulan yang penuh berkah, Syahrul Mubarak, bulan ibadah, bulan di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan peluang yang besar bagi umat Islam untuk bisa beribadah dengan luar biasa. Allah berikan kita ibadah dan hadiah yang berlipat ganda. Siangnya berpuasa, malam hari sholat tarawih, dan bisa bersedekah. Hadirin rahimakumullah, hari ini di seluruh dunia mengumandangkan takbir, tahlil dan tahmid dalam rangka mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan kita yang telah memberikan kepada kita kesempatan untuk hidup dan untuk berjumpa dengan bulan penuh berkah ini. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan bulan puasa ini sebagai tarbiyah bagi setiap pribadi, sebagai pendidikan sosial dan juga pendidikan kedisiplinan bagi umat manusia, umat Islam pada khususnya. Sehingga diharapkan setelah selesai Ramadan akan muncul jiwa-jiwa yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan bagi orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Takwa adalah sebuah fitrah bagi manusia. Karena pada dasarnya setiap manusia lahir dalam keadaan suci, dalam keadaan bertakwa kepada Allah. Karena Allah sudah menjanjikan mengambil sumpahnya kepada semua manusia saat berada di rahim ibu. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Bukankah aku ini adalah Tuhan kalian? Mereka manusia dalam rahim menjawab, bala syahidna, benar kami bersaksi, kami bersumpah bahkan engkau adalah Tuhan kami. Hadirin rahimakumullah, kenyataannya setelah kita terlahir di dunia, banyak macam ragam hal yang membuat kita menyimpang dari jalur fitrah ini. Bapak ibunya, keluarganya, lingkungan pendidikan, lingkungan pergaulan telah memberikan warna dalam diri fitrah manusia, sehingga sedikit demi sedikit, sadar maupun tidak, seringkali kita sudah jalan jauh dari fitrahnya manusia sebagai orang yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beribadah kepada Allah. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci, dalam keadaan taat dan mengakui keesaan Allah. Namun kedua orang tuanya yang telah memberikan warna, mengarahkan dia menjadi seorang Yahudi, Nasrani maupun penyembah matahari. Hadirin rahimakumullah. Fitrah ini hanya didapatkan dalam Islam. Karena Islam ini adalah agama fitrah, agama yang paling sesuai dengan karakter dan jiwa manusia.
Agama Islam telah disetel oleh Allah, disesuaikan aturan-aturannya sesuai dengan kemampuan kita. Sehingga kita harus bersyukur menjadi muslim. Kita harus mensyukuri nikmat agama. Karena nikmat agama ini tidak diberikan oleh Allah kepada seluruh hambanya. Bahkan konon dari 6 miliar manusia yang beridentitaskan muslim hanya sepertiganya, 2 miliar. Berarti yang lain yang ketika di rahim ibu mereka disumpah mengakui adanya Allah, ternyata mereka menyimpang dari jalur fitrahnya karena banyak faktor tadi. Maka berbahagialah kita ketika terlahir dalam keadaan muslim, lahir dari orang muslim, lahir di lingkungan muslim, meskipun Islam belum dengan kesadaran penuh, meskipun Islam baru sekedar Islam turunan. Artinya kita masih punya PR agar Islam yang kita anut ini benar-benar Islam yang berdasarkan pengetahuan, Islam berdasarkan kesadaran, Islam yang luas, Islam yang rahmatan lil alamin. Bukan Islam yang kita pahami secara parsial, Islam yang identik dengan masjid, Islam identik dengan pesantren. Di luar itu tidak ada Islam. Inilah kewajiban kita, belajar, mengkaji Islam secara mendalam. Bahkan kadang sholat kita saja belum kita kaji secara detail. Kita baru sholat sebagaimana kita melihat orang-orang di sekitar kita sholat. Kita belum mempelajari syarat rukunnya secara mendalam. Di sana ada pembatal-pembatalnya. Di sana ada yang makruh dilakukan ketika sholat, ada pembatal wudhu dan lain sebagainya. Kita belum mengilmui secara dalam hal itu. Karena kita berislam masih bagi garis keturunan. Hadirin rahimakumullah. Kenapa kita harus mensyukuri Islam? Karena pertama, Islam ini adalah agama satu-satunya yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, dan itu harus kita yakini bahwa agama yang kita benar, agama kita kalau dibawa mati di hadapan Allah diterima. Agama yang lain tidak. Allah berfirman, "Innad dina 'indallahil Islam." Agama yang diridhoi Allah hanyalah Islam. Wa may yabtaghi ghairal Islam madina fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang di dunia mencari agama selain Islam, Allah enggak akan terima agamanya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Di akhirat dia termasuk orang-orang celaka, orang-orang yang rugi. Bila hanya rugi materi di dunia, kita akan selesai dengan kematian kita. Tapi rugi di akhirat, kita akan disiksa sepanjang masa tanpa henti, karena di akhirat sudah tidak kenal kata mati. Hadirin rahimakumullah, 3 hal yang harus kita lakukan mensyukuri Islam. Yang pertama, kita harus merasa bangga menjadi muslim. Kita harus pede menjadi muslim. Allah berfirman, "Ishhadu bi anna muslimun." Saksikanlah wahai manusia bahwa kami adalah orang-orang muslim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan merasa lemah, jangan merasa rendah, jangan merasa sedih. Sesungguhnya kalian itu adalah umat yang tinggi jika kalian beriman. Artinya bila tanpa iman derajat manusia bukan seperti binatang, tapi lebih rendah daripada binatang. Tanpa iman di dunia hanya makan, minum dan tidur saja, gak punya nilai di hadapan Allah. Meskipun mungkin di dunia dia orang nomor 1, tetapi di hadapan Allah dia orang nomor terakhir. Hadirin rahimakumullah, kita akan kembali kepada Allah, tidak akan kekal di dunia. Ridho Allah yang harus kita cari, dan Islam adalah jalan menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Tanpa Islam, sebaik apapun amal kita, nggak akan sampai. Allah nggak akan menerima karena dia beramal bukan karena Allah. Bangga sebagai muslim. Yang kedua, kita harus mengamalkan Islam. Islam itu bukan agama masjid saja. Islam bukan hanya ngurusi masalah sholat saja. Bahkan ayat-ayat Al-Quran yang berisi 30 juz, 114 surat, yang berisi 6.660 ayat, ketika cerita tentang sholat tidak kurang atau tidak lebih dari 100 ayat. Yang 5.000 atau 6.500 itu kemana, cerita apa?
maka Allah memberikan kita pengetahuan dalam Al-Quran bahwa selebihnya itu adalah cerita Islam di luar masjid, Islam di luar pesantren. Maka ketika kita jadi muslim, bawalah Islam dalam kehidupan nyata. Bukan hanya Islam berada di masjid atau pesantren, bukan hanya Islam ketika Ramadan, tetapi Islam di sepanjang hari, di sepanjang lini. Karena Islam adalah agama paling sempurna, aturan-aturannya sangat komplit. Maka banggalah jadi muslim dan amalkan Islam dalam kehidupan sehari-hari. Islam telah mengatur dari hal paling kecil sampai paling besar. Memakai sandal, masuk ke dalam WC. Islam punya aturan bakunya. Undang-undang lain di dunia nggak ada. Islam punya aturan untuk bertetangga. Islam punya aturan untuk bernegara. Bahkan Islam punya aturan menjadi masyarakat dunia. Karena Islam pernah berkuasa di dunia. Lebih kurang 2/3 dunia dikuasai oleh Islam selama beribu-ribu tahun. Kita harus bangga. Kenapa mereka? Karena mereka membawa Islam di luar masjid. Jangan datang ke masjid pakai celana pendek, mukena taruh di pundak, memakai mukena di dalam masjid, keluarnya dilepas lagi. Islam itu ada di mana-mana. Di masjid menutup aurat, di luar masjid harus dibawa. Di masjid menutup aurat, ke pasar auratnya juga ditutup. Di masjid menutup aurat, kondangan harus ditutup. Karena Islam bukan agama masjid, agama rahmatan lil alamin. Dimanapun kita berada, bawa Islam. Jadi apapun kita di dunia, bawa Islam. Jadi dokter, bawa Islam. Jadi pejabat, bawa Islam. Jadi guru, bawalah Islam. Jadi pedagang, bawalah Islam. Gunakan aturan-aturan Islam. Perjuangan Islam, warnai Islam. Karena Islam bukan ngatur masalah ritual saja, tapi seluruh kehidupan diatur oleh agama Islam. Hanya mungkin kita sendiri yang belum lepas dari pengetahuan kita. Hadirin rahimakumullah, mengamalkan Islam karena Islam bukan sekedar angan-angan. Islam itu bukan sekedar identitas. Islam bukan sekedar KTP atau KK, tapi Islam itu adalah jati diri kita. Itu adalah karunia terbesar dari Allah. Jangan sia-siakan. Itu penghormatan dari Allah kepada kita. Adalah jalan keselamatan kita. Jangan sia-siakan. Mari kita bawa Islam dalam kehidupan nyata, bukan hanya di area masjid saja. Bawa Islam di seluruh lingkungan, pekerjaan, apapun yang kita miliki. Bawa ke sana. Yang ketiga, dakwahkan Islam. Dakwah ini merupakan kewajiban. Para nabi dan rasul diutus oleh Allah untuk menyampaikan Islam, agar Islam sampai ke seluruh telinga hamba-hamba Allah. Setelah itu manusia silakan memilih mau mengikuti petunjuk nabi atau mau keluar dari jalur. Mengikuti petunjuk Islam dia akan selamat. Keluar dari jalur, Allah sudah memberikan ancaman. Dan Allah tidak merahasiakan itu. Allah sudah berikan penjelasannya di dalam Al-Quran, di dalam agama Islam. Pilihan Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu berdakwah jadi kewajiban kita. Dakwah tidak harus di mimbar, tapi dakwah adalah dimanapun kita berada. Juguran di pinggir jalan, kita ceritakan Islam. Berada di pasar, kita ceritakan Islam. Kita ajak orang-orang yang belum mengamalkan Islam untuk bisa beramal, belum mengetahui Islam, diberitahu. Jangan sampai kita sendiri yang belum tahu Islam. Kalau ini dilaksanakan oleh kita semuanya, idak dinafsik, mulailah dari dirimu, keluargamu, kemudian seluruh umat manusia. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Dakwah adalah satu jalan Islam tersebar di seluruh dunia. Kita memeluk Islam bukan bim salabim, tapi berkat perjuangan para wali, para ulama, para nabi, Islam sampai ke kita. Islam itu bukan agama pribadi, dia harus disebarluaskan kepada seluruh umat manusia. Karena Islam adalah rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan dakwah penuh dengan resiko. Ketika kita berdakwah, maka Allah mengatakan tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Dakwahlah, ingatkan kebenaran, dan ingat sabarlah di dalam jalan itu.
Karena dakwah ini akan menemui tantangan. Ketika Islam sebagai rahmatan lil alamin, maka dunia siap mencaplok dan mencabik-cabik para dai dan umat Islam. Berapa banyak para kiai dan aktivis muslim di penjara. Mereka bukan maling, mereka bukan koruptor, mereka bukan penjahat. Mereka berdakwah di jalan Allah. Karena dakwahnya ada orang-orang yang tersinggung. Ketika yang tersinggung memiliki penjara, maka mereka akan dipegang masukkan ke dalam penjara. Bahkan tidak sedikit para dai yang terbunuh di jalan Allah. Maka dibutuhkan kesabaran. Ketika Nabi berdakwah dilempari batu, dilempari kotoran onta, diusir, bahkan mau dibunuh. Itulah resiko dakwah. Maka kesabaran perlu disiapkan bagi seorang dai. Bagi kita sekalian, karena kita pada dasarnya adalah seorang dai. Meskipun areanya tidak seluas para mubaleh mimbaran, tapi kita punya kewajiban menyampaikan. Meskipun hanya pada keluarga kita. Jangan anggap berdakwah pada keluarga tidak ada tantangan. Bahkan seringkali berdakwah di keluarga banyak mengalami benturan. Kesabaran diperlukan. Hadirin rahimakumullah, 3 hal ini perlu kita tanamkan pada diri kita, agar kita nikmat Islam ini bisa bertahan di hati kita. Karena Allah memberikan pesan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali dalam keadaan muslim. Islam harus kita bawa mati. Islam harus kita bawa ke alam akhirat. Karena inilah satu-satunya jaminan untuk mendapatkan keselamatan dari Allah. Jangan sampai Islam lepas dari diri kita ketika kita meninggalkan dunia. Karena Islam, sekali lagi, bukan nikmat permanen. Islam itu bisa berubah-ubah. Kadang menguat, kadang juga menghilang. Bahkan ada sebagian umat Islam yang rela meninggalkan agamanya. Nikmatnya disampingkan, nikmatnya dibuang. Oleh karena itu kita selalu berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik wa ta'at. Wahai yang membolak-balikan hati, kuatkan hatiku dalam ibadah dan ketaatan kepadamu, dalam agamamu sampai akhir hayatku. Ibadallah, inilah yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi diri saya dan jamaah sekalian agar kita bertahan sebagai muslim. Barakallahu li wa lakum wa li sa'iril muslimin wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Marilah kita akhiri khutbah Id pada pagi hari ini dan berdoa kepada Allah, bermunajat kepada Allah. Semoga setiap amal kita yang ada di atas Islam diterima Allah. Semoga selama Ramadan seluruh pekerjaan berat kita, puasa di siang hari, sholat tarawih di malam hari, bersedekah, membaca Al-Quran dan lain sebagainya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi pundi-pundi bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita dipertemukan dengan Ramadan berikutnya dengan lebih baik, karena sejauh apapun penyesalan kita hari ini karena kurangnya amal, Ramadan telah meninggalkan kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'azzil Islam wal muslimin. Allahumma a'azzil Islam wal muslimin. Allahumma a'azzil Islam wal muslimin. Allahumma ansuril muslimina fi kulli makan. Allahumma hlikil kafarata wal musyrikin. Allahumma ansurna minal qaumil zalimin. Allahumma ansurna minal qaumil kafirin. Ya muqallibal qulubi tsabbit qulubana ala dinik wa ta'atik. Ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinika wa ta'atik. Ya muqallibal qulubi tsabbit qulubana ala dinik wa ta'atik. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatina wa kullu a'malina ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Halo, diumumkan kepada para remaja, para panitia untuk ini membereskan tempat ini karpet dan lain-lain. Dan kepada Bapak Ibu, monggo silahkan bersilaturahmi di tempat masing-masing untuk di RT 1